Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinata dari kelompok KKN 217 ITERA, yang pada kali ini bermitra dengan sekolah SMA Negeri 2 Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Dinata akan menyampaikan materi tentang apa sih gempa bumi itu, terus bagaimana sih mekanisme terjadinya gempa bumi. Dan langsung saja ya. Oke, pada kali ini gempa bumi dan bagaimana terjadinya gempa bumi. Oke, di sini saya akan membahas empat outline lah pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama pengertian dari gempa. Terus yang kedua jenis-jenis gempa. Yang ketiga zona gempa yang ada di Sumatera karena kita ada di Sumatera. Terus mekanismenya. Langsung aja kita yang pertama, pengertian gempa bumi. Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan oleh perpasan energi secara tiba-tiba dari proses tumbukan atau slip dari lempeng yang ada di bumi gitu. Terus energi tersebut dapat berasal dari aktivitas tektonisme, vulkanisme maupun buatan manusia juga. Momen magnitud pada gempa merupakan menandakan seberapa besar gempa itu terjadi. Nah, sedangkan skala Richter adalah skala yang digunakan pada gempa. Oke. Nah, ini adalah contoh dampak dari gempa. Saya ngambil dari sumbernya dari Jepang. Jepang ini pada tahun 2011 mengalami gempa yang berkekuatan atau bermagnitudo sebesar 9 skala Richter. Dan seperti inilah ada dua gambar ini yang dampak gempanya. Terus yang kedua ada jenis-jenis gempa bumi. Oke, langsung. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng yang ada di bumi. Gempa tektonik terjadi karena tenaga yang dilepas akibat bergesernya lempengan plat tektonik, seperti karet yang sedang ditarik kemudian langsung lepas. Nah, ibarat karet gitu. Karet ditarik sampai melar terus dilepas secara tiba-tiba. Nah, begitu juga pada gempa bumi tektonik ini, energinya yang tiba-tiba ketika ada pergerakan lempeng, seperti contohnya ini ada. Nah, seperti ini di zona subduksi. Zona subduksi itu yang salah satu lempeng itu masuk ke dalam lempeng lain gitu. Nah, karena pergerakan lempeng ini menyebabkan slip pada gempa bumi tektonik, sehingga ada energi yang lepas gitu. Nah, inilah yang menyebabkan gempa bumi gitu. Oke, next. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Kalau gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat aktivitas vulkanisme pada gunung berapi. Terjadinya gempa bumi vulkanik ini adanya tekanan gas yang sangat besar pada bagian sumbatan kawah. Biasanya sih terjadi pada saat keadaan aktif dari gunung api tersebut dan beberapa saat sebelum meletus. Jadi pergerakan magma yang bergerak dari dapur magma yang dari dalam magma. Nah, itu bergerak sampai keluar ke permukaan. Itu biasanya menyebabkan guncangan lah. Tapi biasanya di sekitar gunung api aja gitu. Oke. Next. Terus ada yang namanya gempa bumi terban atau gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi di daerah terowongan atau pertambangan, karena biasanya kan pertambangan yang nggak dipakai gitu.
mengalami runtuhan gitu di goanya. Nah, dari runtuhan itu biasanya ada guncangannya tuh. Walaupun biasanya magnitudonya sih ya kecil gitu. Terus selanjutnya, nah ini biasanya kan ada di sekitar gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan itu biasanya karena ulah manusia, kayak uji coba nuklir, terus peledakan di dinamit, itu keperluan eh, pekerjaan lah, atau peluncuran roket gitu. Nah ini contoh nih gambarnya. Biasanya kan roket meluncur ada guncang-guncangannya tuh kayak di film-film gitu kan. Ada guncang-guncangannya terus nah guncang-guncangan kayak gitu ya termasuk gempa bumi gitu karena kan ada guncangannya gitu. Oke. Next. Zona gempa di Sumatera. Nah, zona gempa di Sumatera ini ada 3. Pertama di zona subduksi, zona mentawai, sama zona sesar semangko. Nah, langsung aja yang pertama zona subduksi. Pada di Sumatera itu ada zona subduksi. Kan tadi zona subduksi itu zona pada saat lempeng masuk ke dalam lempengan lain. Nah, ini terjadi karena lempengan yang masuk ini densitasnya itu lebih besar gitu daripada densitas lempeng yang ada di atasnya. Sehingga dia masuk ke dalam. Nah, kalau di Sumatera ini zona subduksinya itu antara lempeng Samudra Hindia dan lempeng Eurasia. Nah, lempeng Samudra Hindia ini atau lempeng samudra itu lebih besar densitasnya daripada lempeng Eurasia karena lempeng Eurasia itu lempeng kontinen lah, lempeng daratan gitu, lempeng benua. Nah ya, jadi lempeng benua itu densitasnya lebih rendah, lempeng samudra densitasnya lebih tinggi gitu. Jadi dia masuk ke dalam lempeng lain gitu, lempeng samudra ini. Terus pada zona subduksi ini membentuk palung dan jajaran gunung api daerah kontinen. Terus zona subduksi ini diperkirakan menyebabkan melelehnya batuan yang akan menjadi sumber magma pada jajaran gunung api di Sumatera. Nah ini kenapa banyak gunung api di Sumatera karena di zona subduksi ini terdapat batuan yang meleleh gitu akibat zona subduksi ini yang bisa jadi magmanya itu menjadi sumber magma bagi gunung api itu. Kan ada gunung api ada magmanya. Nah, magma itu bisa membentuk di gunung api itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua, zona sesar Mentawai. Zona sesar. Zona sesar Mentawai ini zona yang berupa patahan naik akibat terpatahkannya lempeng Asia atau juga disebabkan oleh terpatahkannya batuan kumpulan atau agresi dari hasil tumbuhan. Sesar Mentawai memanjang di sekitar pulau-pulau Mentawai dari utara hingga ke selatan. Diperkirakan tidak menerus tetapi terpotong-potong pada beberapa tempat. Nah, di sesar Mentawai ini ada patahan gitu. Kan sesar itu adalah patahan. Jadi ibarat zona patahan Mentawai. Tapi nggak sepanjang dari Pulau Sumatera yang di Aceh, misalkan di utara sampai ke selatan, cuman ada beberapa tempat gitu, terpotong-potong. Terus selanjutnya ada zona sesar Semangko. Zona sesar Semangko ini memanjang dari barat Pulau Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Kira-kira panjang itu 1.900 km. Menyebabkan terbentuknya beberapa danau di Sumatera termasuk Danau Singkarak yang merupakan amblesan akibat pergerakan sesar ini. Gempa yang disebabkan oleh patahan ini dangkal dan merusak. Nah, oke. Nah, terakhir adalah mekanisme terjadinya gempa. Next. Nah, menurut teori elastic rebound yang dikemukakan oleh Reid tahun 1910, ini nih dia menjelaskan
gempa berdasarkan pengamatan dia di San Andreas, California atau di Amerika sana. Dia itu mengasumsikan kalau kerak bumi itu sifatnya elastik yang selalu menerima gaya secara perlahan, kemudian diakumulasi gitu, sehingga mengalami deformasi. Nah, pastikan benda-benda elastik ini punya eh, apa namanya kapasitas lah gayanya. Ibarat karet, kalau ditarik lama-lama putus. Nah, begitu juga kerak bumi ini dianggapannya si Pak Wright ini menganggap kerak bumi ini diasumsikan elastik. Nah, ketika gayanya itu udah yang dikumpulin itu udah melebihi kapasitas elastisitas batuannya, maka kerak bumi ini akan mengalami deformasi permanen secara tiba-tiba. Terus, nah, deformasi ini melepaskan energi juga secara tiba-tiba juga dalam bentuk gelombang seismik. Nah, dalam bentuk gelombang ini yang menyebabkan gempa. Nah, seperti ini bentuk gambarnya. Nah, gambar yang sebelah paling kiri ini yang rileks itu masih normalnya gitu. Terus diberi stres atau gaya. Nah, karena kita tadi menganggap kerak bumi adalah elastik, masih masih bisa dia menerima gaya, tapi ada kapasitasnya juga gitu. Ada kalau misalkan elastisitas ada seperti dia tuh menampung gayanya itu tidak terlalu tinggi gitu, pasti ada batasnya juga. Nah, ini menyebabkan slip itu yang hitam ini, yang gambar yang paling kanan, garis hitamnya itu putus. Terus, nah, menyebabkan pelepasan gitu energi dari slip ini yang menyebabkan gempa. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan gempa bumi itu terjadinya di laut, misalkan di tengah laut. Berarti kan biasanya sih kalau gempa bumi ini terjadi di tengah laut itu akan menyebabkan tsunami. Nah, sama dia ceritanya, dia itu ada ini kan pada saat zona subduksi ini. Itu pertama gambaran pertama itu lock, berarti dia masih terkunci gitu, belum mengalami deformasi. Nah, tiba-tiba dia menerima gaya dan mengalami slip. Nah, dari slip ini akan memancarkan energi, menghasilkan energi yang tiba-tiba. Terus menimbulkan gelombang di permukaan air laut. Nah, gelombang ini akan menimbulkan tsunami gitu. Tergantung dari gempanya juga. Kalau misalkan gempanya bermagnitudo tinggi gitu, kayak 7 skala Richter dan 8 gitu, itu bisa menimbulkan tsunami. Seperti di Aceh tahun 2004. Itu kan dia gempanya di tengah laut dan bermagnitudo tinggi. Oke, dari magnitudo tinggi di tengah laut itu timbullah tsunami yang menyebabkan meratakan daerah Aceh pada saat itu. Next. Nah, ini referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.